Kita sebagai umat Islam diharapkan untuk mempercayai bahwa Isra, Mikraj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi secara fisik, dan bukan hanya berupa mimpi atau perjalanan roh saja. Meskipun banyak orang yang meragukan, keyakinan kita harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dalam hadis dan sejarah yang menunjukkan kebenaran peristiwa ini. Wallahu alam. Di penghujung waktu, ketika dunia diliputi oleh kekacauan, fitnah, dan hilangnya nilai-nilai kebenaran, akan muncul seorang pemimpin yang berasal dari suku Kohtan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sosok ini dalam sabdanya, La takumu as-sa'ahata yakuja rajulun min Kohtan, yasuku asa-yarata bihi, yang artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Kohtan muncul, yang akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis ini menggambarkan sosok pemimpin yang akan memimpin dengan ketegasan, membawa tongkat sebagai simbol kekuasaan dan kepemimpinannya. Imam Nawawi, dalam Syarh Sahih Muslim, menjelaskan bahwa ungkapan ini menggambarkan seorang pemimpin yang akan memimpin umat dengan ketegasan dan kewibawaan, hingga manusia akan tunduk sepenuhnya padanya. Sementara itu, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menafsirkan bahwa tongkat tersebut melambangkan tindakan untuk menegakkan keadilan di tengah kekacauan dunia, meskipun kadang diperlukan pendekatan yang keras. Imam Qurtubi menyoroti kemungkinan bahwa meskipun pemimpin ini memiliki otoritas besar, hidupnya tetap sederhana dan merakyat, mencerminkan sifat rendah hati meskipun memimpin dengan bijaksana. Kemunculan pemimpin dari suku Kohtan bukan hanya sekadar tanda kiamat, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan tatanan sosial dan politik yang telah rusak. Dunia pada masa itu akan dilanda kekacauan besar, sistem pemerintahan akan runtuh, dan keadilan tidak lagi ditegakkan. Di tengah situasi seperti inilah, sosok pemimpin dari Kohtan menjadi jawaban atas kebutuhan umat manusia akan seorang pemimpin yang dapat membawa stabilitas dan keadilan. Pemimpin ini akan menjadi harapan bagi umat manusia yang telah lama merasakan penderitaan akibat kezaliman dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dengan kedatangannya, diharapkan dunia akan kembali menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian. Pemimpin ini bukan hanya membawa otoritas, tetapi juga membawa harapan bagi umat yang telah lama dilanda keputusasaan. Selain itu, pemimpin dari suku Kohtan akan menjadi salah satu tokoh penting yang mempersiapkan jalan bagi kepemimpinan besar lainnya, yaitu Al-Mahdi. Kisah pemimpin dari Kohtan mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang harapan di tengah keputusasaan dan kekacauan. Allah memberikan kita harapan melalui sosok pemimpin yang kuat dan tegas, yang kepemimpinannya menegaskan pentingnya keadilan, ketegasan, dan keberanian dalam mengembalikan tatanan masyarakat yang rusak. Kisah ini adalah pengingat untuk kita semua, agar terus meningkatkan iman dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan yang sudah dijanjikan Allah. Selanjutnya, pemimpin dari kalangan Buddha juga merupakan salah satu tanda besar yang akan muncul menjelang kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari kalangan budak memimpin manusia, dan dia akan dipanggil dengan nama Al-Jahjah, Hr. Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kemunculan Al-Jahjah adalah bagian dari perjalanan menuju kiamat, dan dia akan memegang kekuasaan dunia meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Kemunculan Al-Jahjah adalah bukti nyata bahwa Allah bisa meninggikan derajat siapa saja yang Dia kehendaki, tanpa memandang asal-usul, status sosial, atau kedudukan duniawi. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mengangkat siapa yang Dia kehendaki, dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Fajr 16. Al-Jahjah akan menjadi simbol keadilan Allah dan kekuasaannya yang mutlak. Para ulama berpendapat bahwa kepemimpinan Al-Jahjah menjadi ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman. Di masa itu, manusia akan diuji apakah mereka mampu menerima seorang pemimpin yang berasal dari kalangan Buddha ataukah mereka terjebak dalam kesombongan dan meremehkan status sosial seseorang. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa kekuasaan Al-Jahjah akan menjadi kejutan besar bagi masyarakat yang terbiasa menilai seseorang berdasarkan kedudukan duniawi. Kepemimpinan ini mengingatkan kita bahwa nilai seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh asal-usulnya, tetapi oleh ketakwaannya. Kemunculan Al-Jahjah diperkirakan akan terjadi pada masa ketika manusia mulai kehilangan arah dan mengalami kekacauan moral.
Imam Nawawi menjelaskan bahwa Al-Jahjah akan muncul sebagai penguasa di tengah lemahnya pemerintahan atau sistem sosial yang telah rusak. Kepemimpinannya bukan sekadar pengingat tentang pentingnya nilai-nilai luhur, tetapi juga menjadi bukti bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk memilih pemimpin, meski melalui tangan siapapun yang Dia kehendaki. Kisah Al-Jahjah mengajarkan kita bahwa kekuasaan bukanlah milik siapa saja, melainkan amanah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, terlepas dari latar belakang sosial atau status mereka. Dalam perjalanan menuju akhir zaman, kita diingatkan untuk tidak menilai seseorang hanya berdasarkan kedudukan duniawi, melainkan lebih mengutamakan kualitas ketakwaan dan kebijaksanaan yang dimiliki. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari kisah-kisah ini, untuk lebih memahami makna kepemimpinan yang sejati dan terus meningkatkan iman kita dalam menghadapi ujian kehidupan yang semakin berat. Kemunculan Al-Mahdi adalah salah satu peristiwa yang sangat dinanti oleh umat Islam. Al-Mahdi, yang secara harfiah berarti, yang dibimbing, adalah sosok pemimpin dari keturunan Rasulullah yang akan muncul di tengah dunia yang dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dunia hanya tersisa 1 hari, Allah akan memanjangkan hari itu hingga seorang pria dari keturunanku muncul. Namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman." H.R. Abu Daud dan Tirmidzi. Al-Mahdi adalah jawaban atas doa-doa umat Islam yang merindukan keadilan dan kebenaran di tengah dunia yang telah dipenuhi dengan ketidakadilan, penindasan, dan kehancuran moral. Kehadirannya akan menjadi harapan besar bagi umat manusia, sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan signifikan dalam tatanan dunia. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Mahdi bukanlah nabi atau rasul, melainkan seorang pemimpin yang dipilih dan dibimbing oleh Allah, untuk menegakkan kembali ajaran Islam yang telah banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi memberikan gambaran yang jelas mengenai sifat, ciri fisik, dan perannya nanti di akhir zaman. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, sama seperti nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keturunan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Mahdi itu berasal dari kami, dari keluarga kami." Hadis ini memberikan pemahaman bahwa Al-Mahdi akan datang sebagai bagian dari keluarga Rasulullah. Para ulama menafsirkan bahwa kata memperbaiki dalam 1 malam, dalam hadis tersebut berarti bahwa Allah akan memberinya petunjuk dan bimbingan untuk memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat. Sebelumnya, ia mungkin hidup sebagai manusia biasa, tanpa menyadari takdir besar yang akan diembannya. Namun Allah mempersiapkannya untuk mengemban amanah yang luar biasa ini. Al-Mahdi akan muncul di masa yang penuh dengan fitnah dan kezaliman, di mana para pemimpin banyak yang mengabaikan amanah dan hukum Allah. Umat manusia akan terpecah belah dan keadilan akan sangat sulit ditemukan. Di tengah kekacauan ini, Al-Mahdi akan tampil sebagai pemimpin yang menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan yang benar. Ia akan membawa kembali ajaran Islam yang murni, menegakkan keadilan, dan memulihkan tatanan dunia yang telah runtuh. Masa pemerintahan Al-Mahdi diperkirakan akan berlangsung selama 7 atau 9 tahun, di mana keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dalam masa ini, Al-Mahdi akan memimpin umat Islam dalam berbagai peperangan melawan kezaliman, termasuk menghadapi pasukan Dajjal. Ia akan menjadi pemimpin yang mendampingi Nabi Isa alaihissalam setelah turun dari langit. Bersama-sama, mereka akan membunuh Dajjal dan membawa perdamaian yang belum pernah disaksikan sebelumnya di dunia. Kemunculan Al-Mahdi tidak hanya menjadi penanda bahwa kiamat sudah semakin dekat, tetapi juga sebagai pengingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umat manusia. Ia adalah bukti bahwa meskipun dunia sedang dilanda kekacauan, masih ada harapan untuk kebangkitan dan pembaruan. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa banyak orang di akhir zaman akan mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi. Oleh karena itu, umat Islam diminta untuk hati-hati dan hanya mempercayai sosok yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga kita semua dapat bersiap diri dengan memperkuat iman dan ketakwaan, serta selalu berdoa agar kita diberi petunjuk dan bimbingan untuk mengikuti jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Pria keempat yang akan datang menjelang hari kiamat adalah Dajjal. Ia adalah sosok yang paling menakutkan dan merupakan fitnah terbesar bagi umat manusia. Di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat, munculnya Dajjal adalah peristiwa yang sangat menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal adalah fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Muslim. Dajjal adalah ujian besar bagi umat manusia yang tidak hanya menguji keimanan, tetapi juga kemampuan mereka untuk bertahan dari godaan dan tipu daya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Dajjal adalah seorang manusia biasa dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, ia diberi kemampuan luar biasa yang digunakan untuk menyesatkan manusia. Ciri-ciri fisik Dajjal telah dijelaskan secara rinci dalam berbagai hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal adalah awar, bermata satu, sedangkan Tuhan kalian tidak bermata satu. Di antara kedua matanya tertulis kata, kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca atau tidak bisa membaca. Bukhari dan Muslim. Fitnah Dajjal adalah ujian iman yang sangat besar. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai kemampuan supranatural yang akan membuat banyak orang terperdaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang salah satu fitnah Dajjal. Ia akan berkata kepada seorang Arab Badui, jika aku bisa membangkitkan ayah dan ibumu yang sudah mati, apakah engkau akan mengakui aku sebagai Tuhanmu? Lalu dua setan menampakkan rupa ayah dan ibunya, dan keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhanmu. Ibnu Majah. Ini adalah contoh bagaimana Dajjal menggunakan tipu dayanya untuk mengelabui manusia dan menggoyahkan keimanan mereka. Dajjal dapat menghidupkan orang mati dengan bantuan setan. Ia bisa membuat bumi menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, dan memindahkan gunung. Ia memiliki surga dan neraka. Tetapi keduanya adalah kebalikannya. Surga Dajjal adalah neraka, dan nerakanya adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diuji dengan fitnah Dajjal, hendaklah ia meminta pertolongan kepada Allah dan membaca awal surah Al-Kahfi, maka itu akan menjadi dingin dan keselamatan baginya, seperti api yang menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Ahmad. Kemunculan Dajjal akan terjadi setelah masa panjang penuh kekacauan dan penindasan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, khususnya di daerah Khurasan, yang sekarang mencakup wilayah Iran dan Afghanistan. Semoga kita semua dijaga dari fitnah Dajjal dan diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman, memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam godaan dan keburukan yang akan datang. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Dajjal terbunuh, Nabi Isa alaihissalam akan menghapus simbol-simbol kesesatan, termasuk salib, dan menegakkan kembali ajaran tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun di tengah kalian putra Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah terbunuhnya Dajjal, tibalah masa keemasan. Dunia akan memasuki masa keemasan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Ia akan memimpin umat manusia dengan keadilan yang sempurna, sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam. Tidak akan ada lagi permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dalam masa itu, dunia akan dipenuhi dengan keberkahan. Bumi akan melimpahkan hasilnya, hujan turun dengan lebat, dan manusia hidup dalam kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di masa itu, buah-buahan akan menjadi besar, tanaman akan melimpah, harta akan melimpah, amanah akan tersebar, dan permusuhan akan hilang. Ahmad. Dalam periode ini, hubungan antara manusia dan binatang liar juga akan berubah. Binatang-binatang buas akan hidup damai dengan manusia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Serigala akan menggembala bersama domba, singa akan bermain dengan unta,
dan anak-anak akan bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. H.R. Ahmad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menjalankan tugasnya, Nabi Isa alaihissalam akan hidup di bumi selama 40 tahun, kemudian ia akan meninggal secara wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia akan tinggal di bumi selama 40 tahun, lalu ia akan wafat, dan kaum muslimin akan mensyalatkannya. H.R. Abu Daud. Setelah wafatnya Nabi Isa, dunia akan terus berjalan menuju tanda-tanda akhir zaman lainnya, hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa dunia ini hanya sementara, dan setiap tanda yang Allah hadirkan adalah peringatan bagi kita untuk terus mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah beramal sebelum datang 7 hal, kemiskinan yang membuat lupa, kekayaan yang membuat lalai, penyakit yang merusak, usia tua yang melemahkan, kematian yang mendadak, dajjal yang seburuk-buruk sesuatu yang dinanti, dan kiamat yang lebih dahsyat dan lebih pahit. H.R. Tirmidzi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman, diberikan kekuatan untuk tetap berada di jalannya, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman di surganya. Marilah kita akhiri dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami di atas jalan MU, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beriman, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Amin. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan keberkahan kepada kita semua.